Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu dihentikan oleh luka yang begitu dalam? Luka yang datang dari orang yang kita cintai, dari impian yang hancur. Begitulah Alia, seorang wanita yang merasakan kehilangan yang menghancurkan hatinya. Tetapi, setiap luka, seiring berjalannya waktu, akan membawa kita pada pelajaran berharga. Bagaimana Alia bangkit dari keterpurukan, dan menemukan kembali dirinya di tengah kesepian dan keraguan. Ini adalah perjalanan sebuah hati yang terluka, yang belajar untuk sembuh dan mencintai kembali dirinya sendiri. Dari pertemuan dengan masa lalu yang tak terhindarkan, hingga menemukan kekuatan dalam hubungan yang baru, Alia menyadari satu hal, kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Apakah ia akan menemukan kebahagiaan itu? Atau apakah ia akan terjebak dalam kenangan yang menyakitkan? Temukan jawabannya dalam kisah hidup yang penuh perjuangan ini. Ini adalah perjalanan seorang wanita yang memilih untuk berdiri kembali, melangkah dengan kepala tegak, dan menyusun kembali mimpinya yang dulu hilang. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti perjalanan Alia. Cerita ini belum berakhir, ini baru saja dimulai. Alia masih ingat betul hari di mana dia mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan keluarganya. Gaun putih sederhana yang membalut tubuhnya terasa begitu istimewa, bukan karena harganya yang mahal, melainkan karena harapan yang tersimpan di balik setiap jahitannya. Reza berdiri di sampingnya, tampak gagah dengan setelan jas abu-abu. Senyum hangatnya seolah menjadi pelabuhan yang akan selalu menjadi tempat Alia kembali. Janji setia diucapkan penuh keyakinan, dengan tatapan mata yang seolah menjanjikan kebahagiaan abadi. Alia percaya bahwa cinta mereka cukup untuk menghadapi segala badai, bahwa Reza adalah rumah yang akan melindunginya dari kerasnya dunia. Mereka saling menggenggam tangan erat, seolah tak ada yang bisa memisahkan. Namun, siapa sangka, rumah itu perlahan retak bukan karena badai dari luar, melainkan karena goresan kecil yang tumbuh di dalamnya. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan tawa, kehangatan, dan kebiasaan baru yang membuat Alia merasa lengkap. Ia belajar bagaimana menyeduh kopi sesuai selera Reza, memahami betapa suaminya lebih suka roti bakar daripada nasi goreng untuk sarapan. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil, mimpi-mimpi yang ingin dicapai, hingga hal-hal kecil seperti warna kesukaan. Alia merasa hidupnya sempurna, bahkan ketika pekerjaan membuat Reza sibuk. Alia selalu mengerti dan menunggu dengan sabar. Namun, perlahan, kesibukan itu menjadi alasan yang terlalu sering digunakan. Reza mulai jarang pulang tepat waktu. Panggilan Alia kadang tidak dijawab, dan pesan singkat hanya dibalas singkat. Meski hatinya merasakan ada yang berubah, Alia menepis rasa curiga. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya karena tekanan kerja. Seiring berjalannya waktu, Reza semakin jarang hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Alia duduk di ruang tamu setiap malam, menunggu suara kunci pintu berputar, berharap Reza pulang dengan senyum hangat seperti dulu. Namun, yang datang hanyalah keheningan. Saat Reza pulang, wajahnya lelah, sikapnya dingin, dan percakapan mereka hanya seputar hal-hal yang wajib. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang mimpi atau tawa kecil sebelum tidur. Alia mencoba mencari kembali kehangatan itu, memasak makanan favorit Reza, mengajaknya berbicara, bahkan merencanakan malam khusus untuk mereka berdua. Tapi semua usaha itu seperti berbicara pada dinding. Hati Alia mulai dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Pada suatu malam, saat Reza tertidur lelap, Alia memberanikan diri memegang ponsel suaminya. Tangannya bergetar, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena takut menemukan apa yang tidak ingin ia ketahui. Dan ketakutannya menjadi nyata. Ada pesan singkat dari seorang wanita bernama Dinda, penuh dengan kata-kata mesra yang tak pernah lagi Alia dengar dari mulut Reza. Jantungnya berdegup kencang, matanya panas menahan air mata. Ia menatap wajah Reza yang tertidur, mencoba menemukan alasan mengapa pria yang dulu berjanji akan mencintainya seumur hidup kini mengabaikan janji itu. Alia menutup ponsel perlahan, menahan isak yang hampir pecah. Malam itu, dunia Alia runtuh dalam diam. Namun, alih-alih mengkonfrontasi Reza saat itu juga, Alia memilih memendam rasa sakitnya.
Ia ingin memastikan, ingin percaya bahwa mungkin ada penjelasan lain. Tapi bagaimana menjelaskan pesan penuh rindu itu? Alia mulai memperhatikan setiap detail kecil yang dulu ia abaikan. Bau parfum asing di kemeja Reza, senyum singkat yang tak pernah sampai ke matanya, dan alasan-alasan pulang terlambat yang terdengar semakin klise. Hari-hari Alia kini diwarnai oleh rasa cemas, amarah yang ditekan, dan kesedihan yang disembunyikan di balik senyuman. Ia tersenyum di hadapan orang lain, tapi hatinya menangis dalam sunyi. Alia sadar, luka paling dalam adalah yang tidak terlihat, dan ia sedang mengalaminya. Hari-hari berlalu dengan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Alia menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengurus semua kebutuhan Reza, namun hatinya terasa kosong. Setiap sudut rumah yang dulu penuh kenangan manis kini berubah menjadi pengingat akan kebohongan yang bersembunyi di balik dindingnya. Senyuman Reza yang dulu menjadi sumber kebahagiaan, kini justru melukai. Alia menatap suaminya setiap pagi, berharap menemukan sisa-sisa cinta di matanya. Tetapi yang ada hanyalah tatapan kosong yang terasa asing. Ia mencoba berbicara, mencoba membuka percakapan yang lebih dari sekadar formalitas. Tapi Reza selalu sibuk. Selalu ada alasan untuk menghindar. Alia mulai merasa tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidup Reza, seolah dirinya hanya pelengkap yang diabaikan. Rasa curiga dan kecewa perlahan mengikis keyakinan Alia. Ia mulai mempertanyakan semua kenangan indah mereka. Apakah semua itu benar adanya? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh harapannya sendiri? Setiap kali Reza pulang larut malam, Alia duduk di sudut ruang tamu dengan secangkir teh yang tak lagi hangat, menanti penjelasan yang tak pernah datang. Ia mendengar deru mesin mobil Reza, langkah kaki di koridor, dan pintu yang terbuka pelan. Namun, alih-alih merasa lega, hatinya justru semakin sesak. Reza masuk tanpa sapaan hangat, hanya senyum tipis yang lebih terasa seperti formalitas. Alia ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi lidahnya keluh. Ketakutan akan kebenaran membuatnya memilih diam. Suatu malam, Alia mencoba membangkitkan kembali kehangatan di antara mereka. Ia memasak makanan favorit Reza, mengenakan gaun yang dulu pernah membuat suaminya memujinya sepanjang malam. Meja makan dihias sederhana, dengan lilin kecil sebagai penerang. Alia menunggu dengan hati penuh harap. Namun, harapan itu hancur saat Reza pulang tanpa sedikit pun memperhatikan suasana yang Alia ciptakan. "Aku sudah makan di luar," katanya singkat sambil melepas jas dan melangkah menuju kamar. Alia berdiri mematung, menatap meja makan yang penuh, namun terasa lebih kosong dari sebelumnya. Air mata yang ditahan akhirnya mengalir, jatuh bersama nasi yang dingin di piring. Ia merasa seperti bayang-bayang di rumahnya sendiri. Waktu berlalu, dan Alia mulai merasa bahwa dirinya telah kehilangan dirinya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang penuh percaya diri seperti sebelum menikah. Cermin di kamar menunjukkan wajah yang lelah, mata yang sayu, dan senyum yang dipaksakan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta memang sesakit ini? Alia merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar, berusaha menemukan alasan untuk bertahan, tetapi semakin sulit menemukannya. Ia merindukan versi dirinya yang dulu, wanita yang berani, penuh harapan, dan percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Namun, cinta yang ia miliki kini justru menjadi sumber luka terdalam. Di tengah keputusasaan itu, Alia mulai menulis di sebuah buku catatan kecil. Bukan untuk Reza, tapi untuk dirinya sendiri. Setiap kata yang ditulis adalah upaya untuk memahami perasaannya, untuk mengurai benang kusut di hatinya. Ia menulis tentang rindu yang tak terbalas, tentang luka yang mengikis perlahan, dan tentang cinta yang berubah menjadi beban. Menulis menjadi pelarian, tempat di mana ia bisa jujur tanpa takut dihakimi. Dalam setiap lembaran kertas, Alia menemukan sedikit keberanian untuk menghadapi kenyataan. Meski hatinya masih penuh luka, setidaknya ia tahu bahwa suaranya masih ada, bahkan jika hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun matahari bersinar terang menembus jendela kamar. Alia menatap kosong ke arah langit-langit, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjalani hari yang entah kenapa terasa lebih berat.
Ia melangkah pelan ke ruang tamu, menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tahu Reza jarang menyentuhnya. Ponsel Reza tergeletak di meja makan, tertinggal karena terburu-buru berangkat kerja. Alia menatap benda itu lama, jantungnya berdebar tak menentu. Ada dorongan kuat untuk memeriksa, tapi juga ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar ponsel, dan di sanalah ia melihatnya, jejak yang tertinggal. Pesan-pesan singkat dari Dinda, penuh dengan kata-kata manis, rindu yang tulus, dan janji-janji pertemuan yang tidak pernah Alia dengar dari Reza lagi. Membaca pesan-pesan itu seperti ditikam tanpa pisau. Setiap kata adalah pengkhianatan yang tak terucap, bukti nyata bahwa cintanya tidak lagi menjadi satu-satunya di hati Reza. Alia duduk terdiam, ponsel di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada foto mereka berdua, Reza dan Dinda, tersenyum bahagia di sebuah kafe, tempat yang pernah menjadi favorit Alia dan Reza dulu. Hatinya remuk, tapi matanya kering. Tangis itu tertahan di tenggorokan, tidak keluar, hanya menyesakkan dada. Ia mencoba memahami, mencoba menemukan alasan di balik semua ini. Apa yang kurang dari dirinya? Apakah cintanya tidak cukup? Apakah kesalahan ada padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, tanpa jawaban yang memuaskan. Hari itu Alia menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi dunia di sekelilingnya terasa seperti sandiwara. Ia menyapa tetangga dengan senyum, berbicara dengan sopan kepada rekan kerja melalui telepon, dan menyiapkan makan malam seperti tidak ada yang berubah. Namun, di dalam hatinya, badai mengamuk tanpa henti. Setiap suara tawa di televisi terdengar sumbang. Setiap lagu cinta terasa seperti ejekan. Alia mulai mengamati lebih dalam cara Reza berbicara di telepon. Aroma parfum baru di bajunya. Bahkan ekspresi lelah yang kini berbeda maknanya. Ia menyadari betapa selama ini ia menutup mata, menolak melihat kenyataan yang perlahan-lahan mencuat ke permukaan. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mengikuti Reza dengan hati yang berdegup kencang, merasa seperti orang asing yang mengintip kehidupan suaminya sendiri. Mobil Reza berhenti di sebuah restoran kecil di pinggiran kota, tempat yang asing bagi Alia. Dari kejauhan, ia melihat Reza turun, disambut pelukan hangat dari seorang wanita, Dinda. Tidak ada jarak di antara mereka. Tidak ada kebohongan dalam bahasa tubuh Reza saat bersama wanita itu. Alia menonton adegan itu seperti film buruk yang tidak bisa ia hentikan. Tangannya mengepal, tetapi bukan karena marah. Yang ia rasakan justru kekosongan yang menakutkan. Seperti semua emosi telah menguap bersama kepercayaannya. Malam itu, Alia pulang ke rumah mereka yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cermin besar di sudut kamar. Refleksi dirinya menunjukkan seorang wanita yang tidak lagi ia kenali. Mata sayu, bahu yang merosot, dan senyum yang tak pernah benar-benar ada. Alia sadar, kebohongan itu bukan hanya milik Reza. Ia juga telah berbohong pada dirinya sendiri, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir deras, bukan hanya karena pengkhianatan Reza, tetapi juga karena rasa bersalah pada dirinya sendiri. Ia telah mengabaikan luka itu terlalu lama, berharap bisa sembuh tanpa diobati. Tapi malam itu, Alia tahu, luka ini harus dihadapi, bukan disembunyikan. Malam itu, setelah air mata mengering di pipinya, Alia duduk dalam keheningan yang menyesakkan. Ruangan yang dulu penuh dengan kenangan kini hanya menjadi saksi bisu dari kebingungan dan luka hatinya. Ia menatap cermin di depannya, melihat refleksi wajah yang terasa asing. Apa aku tidak cukup baik? Pikirnya berulang-ulang, seolah berharap cermin itu bisa memberikan jawaban. Setiap kenangan manis bersama Reza kini terasa seperti kebohongan yang diselubungi oleh harapan buta. Alia mencoba mengingat kapan semuanya mulai berubah, tetapi tidak ada satu momen spesifik. Mungkin, cinta memang tidak selalu pergi dengan dramatis. Kadang, ia hanya memudar perlahan, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Keesokan harinya, Alia berusaha bersikap seperti biasa. Ia membuat sarapan, menyiapkan kopi Reza, dan tersenyum saat mengucapkan selamat pagi.
Namun, di balik senyum itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Reza duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya tanpa menyadari tatapan kosong istrinya. Alia ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Apakah kau masih mencintaiku? Ingin sekali ia ucapkan, tapi kata-kata itu terlalu berat. Bukankah jawaban dari pertanyaan itu sudah ada dalam sikap Reza? Kadang, diam lebih jujur daripada ribuan kata. Dan dalam keheningan itu, Alia merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Siang harinya, Alia duduk di taman kecil dekat rumah, mencoba mencari ketenangan. Ia memperhatikan anak-anak yang bermain, mendengar tawa mereka yang riang, dan sejenak merasa iri dengan kesederhanaan kebahagiaan mereka. Di tangannya, ada buku catatan kecil tempat ia menulis perasaannya. Hari itu, ia menulis dengan jujur tentang rasa sakit, kebingungan, dan amarah yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Mengapa aku bertahan? Tulisnya. Ia tahu jawabannya bukan karena cinta semata. Ada ketakutan di sana, takut akan kesepian, takut menghadapi kenyataan, dan takut kehilangan bagian dari dirinya yang telah terikat dalam pernikahan ini. Alia sadar, kadang yang membuat kita tetap bertahan bukan cinta, tapi ketidakberanian untuk pergi. Malam itu, Alia duduk di samping Reza yang tertidur. Ia menatap wajah suaminya, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi yang ia lihat hanyalah orang asing. Dengan hati yang berdebar, Alia mengulurkan tangan, menyentuh lembut wajah Reza, berharap sentuhan itu bisa mengembalikan kehangatan yang hilang. Tapi tidak ada yang berubah. Ia menarik tangannya perlahan, merasa lebih dingin dari sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan itu semakin keras di kepalanya. Apakah aku cukup? Apakah dia pernah benar-benar mencintaiku? Ataukah aku hanya pilihan yang nyaman? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti luka yang tidak pernah sembuh, menganga setiap kali diingat. Di pagi berikutnya, Alia memutuskan untuk berbicara. Ia menunggu Reza selesai bersiap untuk bekerja, lalu berdiri di depan pintu. Menghalangi jalannya, kita perlu bicara, ucapnya pelan tapi tegas. Reza terlihat terkejut, seolah tidak pernah mengira bahwa Alia akan menuntut jawaban. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana tegang mengisi udara di antara mereka. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur emosi. Apakah kau mencintaiku? Tanyanya akhirnya. Suara itu terdengar rapuh, tapi ada keberanian di baliknya. Reza terdiam, menunduk, menghindari tatapan Alia. Jawaban yang tidak terucap itu justru lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Dan di saat itu, Alia tahu, mungkin jawaban dari semua pertanyaan yang tak terjawab itu adalah keheningan itu sendiri. Setelah percakapan singkat itu, suasana di rumah mereka menjadi lebih dingin daripada sebelumnya. Keheningan bukan lagi sekadar jeda di antara kata-kata, melainkan dinding tebal yang memisahkan dua hati yang dulu pernah saling mencintai. Reza tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, berangkat kerja pagi-pagi, pulang larut malam, dan berperilaku seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi bagi Alia, dunia telah terbelah. Ia duduk di ruang tamu setiap malam, menatap kosong ke dinding yang penuh dengan foto pernikahan mereka, mencoba memahami bagaimana cinta yang begitu indah bisa hancur tanpa suara. Setiap senyuman di foto itu kini terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tidak lagi menjadi miliknya. Beberapa hari berlalu tanpa ada pembicaraan yang berarti. Alia merasa seperti hidup dalam dunia paralel di mana ia hanya menjadi penonton, bukan lagi pemeran utama dalam kisah cintanya sendiri. Namun, di tengah kehampaan itu, muncul sebuah kesadaran. Ia lelah menunggu penjelasan yang tak kunjung datang, lelah berharap pada cinta yang sudah mati. Untuk pertama kalinya, Alia bertanya kepada dirinya sendiri, apa aku ingin terus hidup seperti ini? Jawaban yang muncul tidak datang dengan dramatis, melainkan dalam keheningan yang menenangkan, tidak. Ia tidak ingin terus terjebak dalam hubungan yang hanya membuatnya merasa sendirian, bahkan ketika tidak benar-benar sendiri. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh dari luka-lukanya, Alia mulai membuat keputusan. Ia membuka lemari, mengeluarkan koper yang sudah lama tersimpan di sudut kamar,
dan mulai mengemas barang-barangnya. Setiap baju yang dilipat, setiap kenangan yang disentuh, membawa gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa sakit, tentu saja, tetapi juga kelegaan yang aneh. Seolah-olah, dengan setiap benda yang masuk ke dalam koper, Alia melepaskan sedikit beban dari hatinya. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Bukan Reza, bukan pernikahan mereka, tapi dirinya sendiri. Malam itu, ketika Reza pulang, Alia menunggunya di ruang tamu. Tidak ada air mata di matanya, hanya ketegasan yang lahir dari luka yang tak lagi bisa diabaikan. Aku akan pergi, katanya singkat. Reza terdiam, menatap Alia dengan ekspresi yang sulit diartikan, terkejut, bingung, mungkin juga merasa bersalah. Tapi Alia tidak membutuhkan penjelasan lagi. Ia sudah menemukan jawabannya dalam keheningan yang Reza berikan selama ini. Aku sudah cukup lama bertahan, berharap kau akan melihatku lagi. Tapi aku sadar, yang harus kulakukan bukan menunggu cintamu kembali, melainkan menemukan diriku sendiri. Suaranya tenang, tanpa getaran, seolah-olah semua air mata telah habis di masa lalu. Pagi berikutnya, Alia melangkah keluar dari rumah yang pernah ia sebut sebagai rumah tangga mereka. Matahari pagi menyambutnya dengan hangat, memberikan harapan baru di tengah luka yang masih segar. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, tapi juga melegakan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan sana, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Karena Alia tahu, kadang kita harus berani melepaskan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Luka di hatinya mungkin tidak akan hilang dalam semalam, tapi itu bukan alasan untuk terus terjebak dalam rasa sakit. Ia adalah Alia, wanita yang terluka, tapi juga wanita yang berani memilih dirinya sendiri. Hari-hari pertama setelah Alia meninggalkan rumah itu terasa seperti berjalan di tengah kabut tebal. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di sudut kota, jauh dari hiruk-pikuk yang biasa menemani rutinitasnya. Ruangannya sederhana, dinding polos tanpa foto kenangan, jendela kecil yang menghadap ke jalan sepi, dan sebuah meja kayu tempat ia menulis untuk dirinya sendiri. Keheningan di apartemen itu berbeda dengan keheningan di rumahnya dulu. Jika sebelumnya keheningan terasa seperti penjara, kini ia adalah ruang kosong yang harus diisi Alia sendiri. Namun, rasa lega yang sempat ia rasakan perlahan berganti dengan sepi yang menggigit. Luka di hatinya belum sembuh, hanya berpindah tempat. Setiap pagi, Alia bangun dengan rutinitas baru. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menyeduh kopi, dan duduk di dekat jendela sambil menatap langit. Tidak ada Reza di meja makan, tidak ada suara pintu yang terbuka atau langkah kaki yang akrab. Awalnya, Alia merasa kosong, seolah-olah hidupnya kehilangan arah. Tapi di saat yang sama, ada rasa tenang yang perlahan tumbuh. Ia tak lagi harus berpura-pura kuat di depan orang lain. Tak perlu menyembunyikan air mata di balik senyuman palsu. Meski luka itu masih ada, Alia mulai belajar berdamai dengan kehadirannya. Ia menulis lebih banyak di buku catatannya, tentang perasaan, tentang harapan, dan tentang kebebasan yang terasa asing namun melegakan. Namun, luka tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Ada malam-malam ketika Alia terbangun karena mimpi buruk, memanggil nama Reza tanpa sadar, hanya untuk menemukan dirinya sendiri di ranjang kosong. Ada saat-saat ketika ia merindukan sentuhan, suara, atau sekadar kehadiran seseorang di sampingnya. Rindu itu bukan untuk Reza semata, tapi untuk kenangan, untuk perasaan dicintai. Meskipun ia tahu cinta itu telah berubah menjadi racun. Alia sering kali bertanya-tanya, apakah aku membuat keputusan yang benar? Keraguan itu menghantuinya, mengikis sedikit demi sedikit keyakinan yang coba ia bangun. Tapi di tengah keraguan itu, ia sadar, keputusan untuk pergi bukan karena lemah, melainkan karena berani mengakui bahwa dirinya pantas mendapatkan lebih. Waktu terus berjalan, dan Alia mulai mencoba hal-hal baru. Ia mengambil kursus menulis di sebuah komunitas kecil, bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Di sana, ia merasa bebas. Tidak ada yang memandangnya sebagai istri Reza. Tidak ada yang menghakimi atau mengasihani.
Ia hanya Alia, seorang wanita dengan cerita yang belum selesai. Menulis menjadi caranya untuk menyembuhkan luka. Kata-kata menjadi jembatan antara dirinya yang lama dan dirinya yang baru. Setiap kalimat yang ditulisnya adalah bukti bahwa ia masih ada, masih berjuang, meskipun hatinya belum sepenuhnya pulih. Suatu hari, saat sedang membereskan apartemennya, Alia menemukan sebuah foto lama yang terselip di antara buku-bukunya. Foto dirinya bersama Reza, tersenyum bahagia di hari ulang tahun pernikahan mereka. Ia menatap foto itu lama, mencoba merasakan kembali emosi yang dulu ada. Tapi yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Bukan karena luka itu sudah sembuh, melainkan karena ia telah menerima bahwa kenangan itu adalah bagian dari hidupnya, bukan seluruh hidupnya. Alia mengambil foto itu, melipatnya perlahan, lalu menyimpannya di dalam kotak kecil di sudut lemari. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengingat bahwa meskipun ia pernah terluka, ia juga pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan itu adalah keberanian terbesar yang pernah ia miliki. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, termasuk Alia. Bulan demi bulan berlalu sejak ia meninggalkan Reza. Dan meskipun luka di hatinya mulai mereda, bekasnya tetap ada, mengendap di sudut-sudut ingatan yang tak mudah dihapus. Suatu sore yang mendung, saat Alia baru saja pulang dari kelas menulisnya, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup kencang, Reza. Tangannya gemetar sejenak sebelum akhirnya ia meletakkan ponsel itu di meja, menatapnya tanpa berniat mengangkat. Suara dering itu seperti gema dari masa lalu, mengusik ketenangan yang susah payah ia bangun. Setelah dering itu berhenti, muncul sebuah pesan singkat, "Bisa kita bicara? Aku minta maaf." Pesan itu menghantui Alia sepanjang malam. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ada bagian dari hatinya yang masih bertanya, apa yang ingin dia katakan. Tapi di sisi lain, Alia tahu bahwa mendengar kata-kata Reza mungkin akan membuka kembali luka yang nyaris sembuh. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa masa lalu seharusnya tetap menjadi masa lalu. Namun, bayangan tentang Reza tidak mudah hilang. Kenangan-kenangan kecil, senyum, sentuhan, tawa di pagi hari, semua datang berbaris seperti parade yang tidak diundang. Beberapa hari kemudian, Alia akhirnya memutuskan untuk membalas pesan itu. Bukan karena dia ingin kembali, tetapi karena dia butuh menutup bab itu sepenuhnya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari tempat biasa mereka dulu menghabiskan waktu. Saat Reza datang, Alia merasa campuran emosi, gugup, marah, tetapi juga datar. Reza tampak lebih kurus, ada lingkaran hitam di bawah matanya, tapi itu tidak membuat Alia luluh. Mereka duduk berhadapan, hening sejenak sebelum Reza memulai. "Aku minta maaf atas semua yang sudah kulakukan. Aku bodoh, aku egois." Kata-kata itu terlambat, dulu, mungkin akan berarti. Tapi sekarang, bagi Alia, itu hanya suara dari seseorang yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Alia mendengarkan tanpa memotong, membiarkan Reza mengeluarkan semua penyesalan dan alasan yang terdengar sia-sia. Saat Reza berhenti berbicara, menatap Alia seolah berharap ada secercah harapan, Alia hanya mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu," katanya, "tapi bukan karena kau pantas mendapatkannya. Aku memaafkanmu karena aku tidak ingin membawa beban ini lagi." Suaranya tenang, penuh ketegasan. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya kelegaan. Alia menyadari bahwa memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan, melainkan tentang membebaskan diri dari rasa sakit yang tak perlu. Saat Alia berjalan keluar dari kafe itu, ia merasa lebih ringan. Udara sore terasa segar di paru-parunya, seolah dunia memberi selamat atas keberaniannya. Ia tidak menoleh ke belakang, karena tidak ada yang perlu dilihat di sana. Masa lalunya tetap menjadi bagian dari dirinya, tapi tidak lagi mengendalikan langkahnya. Alia tahu, perjalanan untuk sembuh tidak selalu berarti melupakan, tapi menerima. Dan hari itu, dia benar-benar menerima bahwa meskipun luka itu pernah ada, dia lebih kuat daripada rasa sakitnya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Reza berjalan dengan cara yang berbeda.
Alia merasa seolah-olah ada babak baru yang terbuka dalam hidupnya. Ia mulai merasa bahwa dirinya layak untuk bahagia, meskipun perasaan itu datang perlahan dan penuh keraguan. Keputusan untuk melangkah maju bukan berarti melupakan segalanya dengan mudah, tetapi lebih kepada menerima kenyataan dan mencari cara untuk merawat dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan betapa berharganya kebebasan yang baru ia miliki, meskipun sering kali disertai rasa kesepian yang tak bisa dihindari. Salah satu hal yang paling Alia nikmati adalah kembali menulis dengan bebas. Kursus menulis yang ia ikuti semakin memberikan kenyamanan. Bahkan ia mulai menulis cerita-cerita yang bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadinya, tetapi juga kisah-kisah imajinasi yang membawanya jauh dari kenyataan. Menulis menjadi pelampiasan baginya, cara untuk mengungkapkan apa yang selama ini terpendam. Baik itu rasa sakit, kebahagiaan, maupun harapan. Alia mulai memposting beberapa tulisan di blog pribadi yang tak banyak orang tahu. Dan lambat laun, ia mulai menerima tanggapan positif dari orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Itulah yang membuatnya merasa kembali hidup, merasa bahwa ia berharga, bahwa suaranya bisa didengar, meskipun dalam dunia yang penuh dengan keramaian ini. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak selalu datang tanpa tantangan. Ada hari-hari ketika Alia merasa ragu, ketika kesendirian terasa lebih berat dari biasanya. Salah satu malam, saat hujan turun dengan deras, ia merasa sepi sekali. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada foto keluarga yang masih terpasang di meja kerjanya. Foto itu memunculkan kenangan manis yang pernah ada, momen-momen ketika ia dan Reza masih tertawa bersama. Hati Alia merasa perih sejenak, dan dia kembali bertanya-tanya tentang arti kebahagiaan sejati. Apa benar aku bisa bahagia tanpa dia? Pikirnya, tapi kemudian ia ingat, kebahagiaan itu tidak tergantung pada orang lain. Dan apalagi, ia tahu bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus terjebak di masa lalu. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk lebih aktif keluar rumah. Tidak hanya untuk bekerja atau berbelanja kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar ia nikmati. Ia mulai bergabung dengan komunitas seni di kota, menghadiri pameran-pameran kecil, dan bahkan mencoba belajar yoga. Semua itu memberikan rasa segar, rasa bahwa dunia ini masih memiliki banyak hal yang bisa ia jelajahi dan nikmati. Meski masih ada momen-momen penuh kesepian, Alia belajar untuk tidak lagi menghindarinya, tetapi menghadapinya dengan kepala tegak. Di dalam kesendirian itu, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Suatu sore, saat Alia sedang berjalan-jalan di taman, ia bertemu dengan seseorang yang membuat hatinya berdebar. Seorang pria muda yang duduk di bangku taman, sedang membaca buku. Alia tidak mengenalnya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Tanpa sadar, mereka mulai berbicara tentang buku yang sedang dibaca, tentang cuaca, dan tanpa rencana, obrolan itu berlanjut dengan perbincangan ringan yang menyenangkan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ardan, seorang pengusaha muda yang baru saja pindah ke kota. Pembicaraan mereka ringan, tapi ada kehangatan yang membuat Alia merasa hidup kembali. Saat perbincangan itu berakhir, Ardan mengundangnya untuk minum kopi bersama. Alia merasa sedikit ragu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang membuka diri untuk sesuatu yang baru. Dengan senyuman kecil, ia menerima ajakan itu. Alia sadar, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi ia adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang kita pilih untuk diambil, meskipun kadang langkah itu terasa sangat berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Ardan, atau apa yang akan datang di masa depan. Tetapi hari itu ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kebahagiaan yang datang dari dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Alia tahu bahwa ia sedang membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih berarti. Langkah kecil itu akan membawanya jauh lebih jauh daripada yang ia kira. Mungkin luka di hati tidak akan sepenuhnya hilang, tetapi ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berani menerima hidup apa adanya dan terus melangkah, meski jalan yang kita tempuh penuh dengan ketidakpastian. Hubungan antara Alia dan Ardan berkembang. Perlahan, mereka bertemu beberapa kali dalam seminggu.
berbicara tentang berbagai hal, mulai dari topik yang ringan seperti musik hingga percakapan yang lebih dalam tentang kehidupan dan mimpi masing-masing. Ardan tidak pernah berusaha untuk menggantikan Reza dalam hidup Alia, dan itu adalah hal yang paling dihargai oleh Alia. Tidak ada ekspektasi berlebihan, tidak ada janji-janji besar, hanya dua orang yang saling mengenal dengan cara yang sederhana. Alia merasa nyaman dengan Ardan, dan meskipun masih ada keraguan, ia merasa dirinya kembali hidup. Cinta baru ini tidak mengintimidasi atau membebani, malah memberikan ruang untuk dirinya berkembang. Alia tidak merasa tertekan untuk buru-buru jatuh cinta lagi. Sebaliknya, ia merasakan kedekatan yang tumbuh secara alami, tanpa paksaan. Ardan, dengan segala kesederhanaannya, memiliki cara untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Alia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama, Ardan tidak mencoba membuat Alia melupakan masa lalunya, tetapi justru menghormati setiap perjalanan yang telah dilaluinya. Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan hubungannya dengan Reza yang selalu dibayangi oleh ketegangan dan rasa cemas. Bersama Ardan, Alia merasa dia bisa menjadi versi terbaik dirinya sendiri, lebih bebas, lebih kuat, dan lebih mandiri. Namun, tidak semua berjalan mulus. Alia mulai merasakan ada perasaan yang lebih dalam tumbuh, dan ini membuatnya kembali merasa cemas. Cinta yang pernah ia berikan pada Reza, yang akhirnya hancur, meninggalkan bekas luka yang sulit hilang. Setiap kali ia merasa jatuh hati pada Ardan, bayang-bayang masa lalu muncul begitu saja, membuatnya takut untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Ada keraguan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah aku siap untuk mencintai lagi? Apakah aku bisa mempercayai seseorang dengan sepenuhnya? Alia mengingat betul betapa rapuhnya hatinya setelah perceraiannya, dan ia takut jika ia menyerahkan sepenuhnya, ia akan terluka lagi. Tapi di sisi lain, ia merasa bahwa jika ia terus menghindar, ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Suatu malam, setelah makan malam yang hangat bersama Ardan, mereka berjalan kaki di sepanjang trotoar yang sunyi. Ardan, yang selalu peka dengan perasaan Alia, menghentikan langkah mereka dan menatapnya dengan lembut. "Alia," katanya dengan suara yang penuh perhatian, "aku tahu ini bukanlah waktunya untuk buru-buru. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini, dan aku akan selalu ada jika kau siap untuk membuka hatimu." Kata-kata itu menyentuh hati Alia lebih dalam dari yang ia kira. Ia tahu bahwa Ardan bukan hanya bicara tentang perasaan, tetapi tentang memberi ruang bagi Alia untuk sembuh dengan cara yang dia pilih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa diberi kesempatan untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Setelah percakapan itu, Alia merasa lebih tenang. Ia tidak merasa terburu-buru untuk membuat keputusan besar, karena ia tahu bahwa Ardan tidak menginginkan itu. Ardan memberi Alia kebebasan untuk memutuskan, tanpa tekanan atau harapan yang membebani. Dalam ketenangan itu, Alia merasa semakin yakin bahwa ia sedang menjalani hubungan yang sehat, suatu hubungan yang tidak membatasi, tetapi justru memberinya ruang untuk berkembang. Ia menyadari bahwa meskipun cinta itu adalah hal yang indah, ia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Cinta yang sejati dimulai dari diri sendiri, dari penerimaan atas siapa dirinya dan apa yang telah ia lewati. Alia mulai melihat Ardan dengan cara yang berbeda, bukan karena ia mencoba menggantikan Reza, tetapi karena Ardan menawarkan sesuatu yang lebih, ketulusan, kesabaran, dan dukungan tanpa syarat. Alia tahu bahwa cinta ini tidak harus menjadi solusi untuk semua luka yang ia rasakan, tetapi lebih sebagai perjalanan yang membawanya untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dengan Ardan, Alia merasa bisa mencintai tanpa takut, bisa berbagi tanpa merasa tertekan. Mungkin cinta ini akan membawa mereka ke arah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, atau mungkin ini hanya sebuah pelajaran yang harus dijalani. Tapi yang pasti, Alia kini tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil, membawa dirinya lebih dekat dengan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Hari demi hari, Alia semakin merasa nyaman dalam hidupnya yang baru.
Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Meskipun kenangan itu masih datang sesekali, seperti angin yang menghembus perlahan. Tetapi kali ini, Alia merasa kuat untuk menghadapi setiap kenangan tanpa merasa terperangkap di dalamnya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain atau masa lalu, tetapi dari penerimaan diri yang tulus. Alia merasa telah tiba pada titik di mana ia bisa melihat dirinya bukan sebagai wanita yang terluka, tetapi sebagai seorang wanita yang kuat, yang telah melewati banyak hal dan keluar lebih tangguh. Di tempat kerjanya, Alia juga merasakan perubahan yang signifikan. Ia mulai lebih percaya diri dalam berbicara, berbagi ide, dan mengambil keputusan. Sebelumnya, ketidakpastian dalam hidupnya sering membuatnya merasa tidak pantas, tidak cukup baik untuk hal-hal yang lebih besar. Namun kini, Alia merasa dirinya lebih dari sekadar peran yang ia mainkan dalam hidup orang lain. Ia adalah dirinya sendiri, wanita yang memiliki impian, kemampuan, dan hak untuk memilih jalan hidupnya. Setiap langkah kecil menuju kebebasan pribadi ini memberi Alia rasa puas yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menggantikan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, untuk merayakan hidup tanpa rasa takut. Ardan masih ada dalam hidupnya, tetapi Alia tidak lagi merasa bahwa hubungan mereka adalah cara untuk mengisi kekosongan yang ada. Ia sudah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dan Ardan hanya melengkapi hidupnya dengan cara yang sehat dan penuh pengertian. Alia sadar bahwa meskipun Ardan penting, ia tidak boleh menjadikan hubungan ini sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ia harus tetap berdiri dengan kekuatannya sendiri, mengejar impian dan tujuan hidupnya tanpa bergantung pada siapapun. Ardan tidak memaksanya untuk berubah atau menjadi sesuatu yang bukan dirinya, dan itu membuat Alia semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Suatu malam, saat sedang duduk sendirian di balkon apartemennya, Alia merenung panjang. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari rasa sakit yang mendalam, kebingungannya, hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Aku cukup, pikirnya. Aku sudah cukup. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Tidak perlu ada pencapaian luar biasa yang menandakan bahwa ia berharga. Alia telah belajar untuk menghargai diri sendiri dalam segala bentuk dan kondisinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga kebahagiaan ini, untuk terus mencintai dirinya sendiri, dan tidak pernah membiarkan dirinya merasa kurang lagi. Pagi berikutnya, Alia memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah lama ia impikan tetapi belum pernah ia coba karena ketakutannya akan kegagalan. Ia mendaftar untuk mengikuti kursus fotografi, sebuah bidang yang selalu membuatnya tertarik namun ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Ketika ia mengklik tombol pendaftaran, perasaan cemas muncul, tetapi di saat yang sama, ia merasa antusias. Ia tahu ini adalah langkah yang benar, langkah untuk membebaskan dirinya lebih jauh lagi, untuk menggali potensi dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Dengan kamera di tangan, Alia merasa seolah-olah ia memegang kendali penuh atas hidupnya. Alia kini lebih percaya diri dalam menghadapi segala hal. Meskipun dunia luar terkadang bisa menguji keteguhan hatinya, ia tahu bahwa ia telah memiliki kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi semuanya. Tidak ada lagi perasaan ragu yang menghantuinya. Ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dengan segala ketidaksempurnaan dan keberaniannya. Alia menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dengan cara yang mudah atau instan, tetapi datang dari proses panjang untuk mengenali diri sendiri dan memilih untuk hidup dengan penuh cinta dan penerimaan. Dalam setiap langkah, Alia semakin dekat dengan kedamaian yang sejati. Setelah segala yang terjadi, Alia kini berdiri di titik di mana ia bisa melihat masa lalunya dengan ketenangan. Semua luka yang pernah menggores hatinya, meski tak sepenuhnya hilang, telah menjadikannya seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang mencari kebahagiaan dari luar, tetapi tentang bagaimana kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima masa lalu, dan membiarkan diri kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Di sisi Ardan, Alia merasa seolah-olah ia telah menemukan seseorang yang bukan hanya menerima dirinya, tetapi juga memberi ruang baginya untuk berkembang.
Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka bukanlah jawaban atas semua luka, tetapi sebuah perjalanan untuk menemukan kebahagiaan bersama, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi yang berlebihan. Ini adalah cinta yang tidak menuntut kesempurnaan, tetapi justru merayakan keberagaman, kelemahan, dan kekuatan yang dimiliki masing-masing. Alia kini menyadari bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian, dan itu bukanlah hal yang perlu ditakuti. Ketika ia membuka hatinya untuk menerima kebahagiaan, ia bukan hanya menerima Ardan, tetapi juga menerima dirinya sendiri, segala kekurangan, rasa sakit, dan potensi besar yang ada dalam dirinya. Alia tahu, kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dalam satu langkah, tetapi sebuah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan sabar dan penuh cinta. Kini, dengan kamera di tangan dan impian yang semakin dekat, Alia berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu, hidup ini adalah anugerah yang harus dihargai setiap harinya. Dan meskipun perjalanan ini masih panjang, Alia siap untuk melangkah lebih jauh, dengan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang dunia harapkan darinya. Dengan senyum yang tulus dan hati yang damai, Alia menatap masa depan, penuh harapan dan keberanian. Ia telah menemukan dirinya. Dan kini, ia siap untuk menulis babak-babak baru dalam kisah hidupnya.